Yuk, lihat ini. Ini adalah kota New York, Big Apple, kota yang gak pernah tidur. Hong Kong di Sungai Hudson, kota terbesar di dunia. New York, kota yang sangat bagus. Mereka menamainya 2 kali. Oke, aku akan berhenti. Kamu pikir sudah mengenal kota ini dengan baik, namun di balik semua kemewahan dan kemegahannya, ada sebuah fasad secara harfiah. New York dipenuhi beberapa bangunan perkotaan paling ikonik di dunia dan rumah bagi beberapa menara paling unik dan terkenal. Siapa yang tahu New York terdepan untuk bangunan palsu? Dan kerennya, ada banyak bangunan yang bisa dicari. Baiklah, aku akan menambahkannya ke dalam daftar perjalananku. Jadi, pertanyaannya, kenapa mereka menempatkan bangunan-bangunan palsu ini di seluruh New York? Kota ini merupakan salah satu tempat paling dinamis di dunia dan butuh banyak infrastruktur untuk membuatnya terus bergerak. Artinya, punya banyak struktur dan bangunan industri di setiap distrik utama. New York menawan karena desain dan bangunannya. Bayangin ada bangunan industri tepat di sebelah kedai pizza atau hotdog favoritmu. Para perancang berpikir jauh ke depan dan memutuskan untuk menyamarkan infrastruktur industri tersebut sebagai bangunan palsu. Bangunan-bangunan ini menyatu dengan kota dengan sangat baik sehingga nggak terlihat menonjol. Bangunan-bangunan ini terlihat seperti apartemen tua atau unit rumah yang sebenarnya dengan pintu depan, jendela-jendela yang nyata, dan bahkan balkon-balkon yang menawan di mana orang-orang biasa berkumpul. Masalahnya, nggak ada apapun di balik fasad dan nggak ada yang diizinkan masuk ke dalam. Jadi, di bagian dunia mana saja kamu bisa menemukan bangunan-bangunan palsu ini? Sebagai permulaan, salah satu bangunan palsu yang paling populer ada di Brooklyn. Di 58 Joralemon Street, kamu bisa menemukan lingkungan yang sangat khas. Namun di antara bangunan-bangunan itu, berdiri sebuah bangunan bata dengan warna yang sedikit lebih gelap dari yang lain. Bangunan ini memiliki jendela-jendela terbuka yang menyatu dengan bangunan lain di lingkungan itu. Hanya saja, jendela-jendela ini gelap. Sekilas, kamu mungkin gak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kamu memperhatikan dengan seksama, bangunan ini terlihat seperti glitch dari video game. Bangunan ini dibangun pada tahun 1847, jauh sebelum New York dianggap glamor. Awalnya, bangunan ini dimaksudkan untuk menjadi bangunan biasa. Tapi pada tahun 1908, mereka mengubahnya menjadi bangunan palsu. Jangan kira kamu bisa masuk begitu saja. Bahkan kalau bisa, gak ada gunanya. Karena bangunan itu adalah bagian dari kipas ventilasi untuk kereta bawah tanah. Bangunan ini juga berfungsi sebagai pintu keluar darurat untuk beberapa bangunan di sekitarnya. Sebenarnya, di seluruh New York, banyak bangunan palsu yang dibuat untuk menyamarkan ventilasi kereta bawah tanah agar asap bisa keluar. Terbentang sampai 415 Bruckner Boulevard, Bronx. Rumah bandar ini dirancang oleh Switzer Group yang merupakan perusahaan arsitek interior. Rumah ini nggak semenarik rumah di 58 Joralemon Street, namun tujuannya sama, yaitu menyembunyikan gardu induk untuk perusahaan listrik New York. Kota ini membutuhkan gardu induk untuk menurunkan tegangan listrik bertegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah agar bisa didistribusikan secara lokal. Memiliki bangunan seperti ini di tengah-tengah lingkungan bukanlah cara yang paling cerdas untuk menarik orang ke Bronx. Itulah sebabnya fasad rumah bandar palsu adalah kamuflase yang sempurna. Beberapa bangunan palsu ini nggak benar-benar tepat sasaran dan menonjol seperti jempol yang sakit. Masyarakat Manhattan menggambarkan infrastruktur Marbury Square sebagai rongsokan. Setelah banyak desain ulang dan pertemuan kembali ke papan gambar, hasilnya tetap saja nggak bagus. Penduduk setempat membandingkannya dengan kotak beton. Mereka membuat jendela tanpa kaca yang nggak memungkinkan bangunan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun, ini juga berbeda dari ventilasi kereta bawah tanah yang khas. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi dan dicoret dari daftar perjalananmu. Namun jika kamu tinggal di Tiongkok, kamu bisa tinggal di negara ini dan mengunjungi banyak kota ikonik di seluruh dunia. Kota-kota replika ini dimulai ketika ekonomi Tiongkok mulai berkembang pesat di awal tahun 90-an. Mereka ingin gaya hidup orang kaya dan terkenal tanpa harus meninggalkan negara mereka. Mereka bisa menyantap makanan lokal dengan nyaman dan merasa sedang berada di luar negeri. Provinsi Guangdong di Tiongkok sangat mirip dengan desa Alpen, Austria yang bersejarah, Hallstatt. Hallstatt yang asli sudah berusia berabad-abad dan merupakan salah satu tempat yang paling menarik untuk dijelajahi. Penduduk lokal Hallstatt juga nggak tahu bahwa rumah mereka dibangun di Tiongkok. Beberapa orang menganggap hal ini kontroversial.
Mungkin karena biaya pembangunannya mencapai 940 juta dolar. Nggak diragukan lagi, Paris merupakan salah satu kota paling menarik yang bisa kamu kunjungi. Sejarahnya yang kaya dan budayanya yang dinamis sudah cukup untuk membuatmu naik pesawat pertama untuk pergi ke sana. Bagi penduduk Tianducheng, itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan kapan saja mereka mau. Kota ini juga dikenal sebagai kota langit dan punya replika Menara Eiffel yang sangat mirip dengan menara ikonik di Paris dan membangun gedung-gedung yang sesuai dengan pesona visual kota ini. Salah satu hal utama yang akan mematahkan pesona tersebut adalah lahan pertanian yang mengelilingi kota. Hampir nggak ada orang di sana dan jalanannya selalu kosong. Sangat berbeda dengan Paris. Namun, kamu bisa menemukan beberapa air mancur dan patung-patung indah yang tersebar di sepanjang jalan untuk memberikan semangat. Ada cucian yang digantung di mana-mana, bahkan di pepohonan. Air mancur yang indah kering dan banyak apartemen yang kosong. Hanya beberapa toko yang buka untuk bisnis. Meskipun terlihat seperti kota palsu, kota ini cukup nyata. Beberapa orang tinggal di sini karena harganya lebih terjangkau daripada tempat lain. 2 jam perjalanan dari kota ini, terdapat versi lain dari Pont Alexandre III di Paris dan replika Tower Bridge di London, tapi dengan 4 menara, bukan 2. Hei, untung banget. Kamu juga bisa mengunjungi hal yang paling dekat dengan Italia, tapi kali ini kamu bisa berbelanja. Florencia Village adalah sebuah mall outlet yang menawarkan berbagai toko yang akan membuatmu lupa diri. Bagusnya, tempat ini dibangun oleh pengembang Italia untuk menangkap esensi dari sebuah desa Italia. Tempat ini punya air mancur, kanal, dan mosaik untuk estetika yang tepat. Mall ini dibuka pada tahun 2011 dan punya lebih dari 200 toko dengan banyak merek Italia dan juga merek Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Tempat ini sangat populer dan dikunjungi oleh 10.000 hingga 25.000 pengunjung per hari. Tiongkok juga punya kota replika lain yang membuatmu berada di Manhattan Mini yang disebut distrik finansial Yujiapu. Tujuan pengembangnya adalah menjadikan tempat ini sebagai pusat keuangan dunia. Tempat ini dilengkapi dengan markah tanah yang tepat seperti Rockefeller dan Lincoln Center. Tapi proyek ini dihentikan pada tahun 2019, sehingga sebagian besar kosong. Kamu bisa menemukan kota khas Inggris dengan jalanan berbatu, rumah-rumah bergaya Victoria, dan restoran yang menjadi ciri khas Thames Town. Tempat ini dimaksudkan untuk menciptakan fantasi gaya hidup Eropa tanpa harus meninggalkan Shanghai. Tiongkok juga punya kota Belanda yang punya beberapa elemen Amsterdam dengan kincir angin dan kanal-kanal yang terkenal. Tiongkok bahkan memutuskan untuk meniru beberapa markah tanah seperti Museum Maritim Belanda. Berikut ini adalah kisah bonus dari bangunan tertipis di Lebanon yang dibangun dari sebuah perselisihan. Ini adalah kisah tentang 2 bersaudara yang mewarisi sebidang tanah yang gak sama. Salah satu dari saudara tersebut kebetulan mendapatkan sebidang tanah yang sangat sempit dan merasa iri dengan sebidang tanah milik saudaranya yang lebih luas. Dia pun gak senang. Kedua tanah tersebut menghadap ke Laut Mediterania di lingkungan yang ramai di Beirut, sehingga gak heran kalau kedua bersaudara ini gak bisa sepakat tentang cara mengembangkan tanah mereka. Jelas bahwa saudara yang punya tanah paling luas dapat membangun bangunan yang layak. Saudara yang satu lagi harus berimprovisasi. Dia memutuskan untuk menghalangi tanah milik saudaranya dengan membangun sebuah bangunan tipis yang bagian terlebarnya hanya muat 427 cm dan bagian tersempitnya hanya muat 61 cm. Bangunan ini dibangun pada tahun 1954 dan penduduk setempat mengenalnya sebagai Dendam Kesumat. Hal yang gila adalah tempat ini pernah bisa dihuni dengan banyak pengunjung yang menikmati masa tinggalnya. Gak mudah untuk tinggal di sana, tapi itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Bangunannya juga masih berdiri loh, tapi kosong.